Pada masalah yang ke-18, as-sibaha, berenang atau menyelam. Qad tufsidus shaum, berenang terkadang membatalkan puasa. Terkadang bisa membatalkan puasa. Wadzalika idza wasala al-ma'u ila jawfihi aw dimaghihi aw batini udhunihi. Misalnya kalau ada air yang masuk ke dalam perutnya tertelan atau ke otaknya ya, melalui hidungnya masuk ke hidungnya sampai ke kepalanya ya. Kalau berenang kadang air masuk ke hidung sampai ke kepala. Au batini udhuni atau air masuk ke telinganya ya. Hatta walau dakhalal ma'u sabaqan bila qasdin. Walaupun airnya masuk secara tidak sengaja. Walaupun airnya masuk secara tidak sengaja. Jelas ya? Baik. Kita bacakan dulu baru kita simpulkan. Qala Ar-Ramli rahimahullah, Ar-Ramli rahimahullah berkata, "Walau arafa min 'adatihi annahu yasilul ma'u minhu ila jawfihi aw dimaghihi bilin gimasi wala yumkinuhu at-taharruzu anhu annahu yahrumul ingimas wa yuftiru qat'an." Kata Ramli rahimahullahu taala, seandainya dia tahu min adatihi, kebiasaan dia, bahwa kalau dia berenang, menyelam, maka akan ada air yang masuk ke perutnya atau ke kepalanya. Dan dia tidak bisa menahan, yakni tidak bisa mencegah. Pokoknya setiap kali dia menyelam, masuk air. Setiap kali menyelam, masuk air. Tidak mungkin dia taharrus, menjaga darinya. Maka diharamkan bagi dia untuk menyelam, berenang, dan yuftiru qat'an, dan tentu saja membatalkan puasa. Tentu saja membatalkan puasa. Pertama-tama yang butuh kita perhatikan, berbeda hukumnya antara mandi dengan berenang. Berbeda hukumnya mandi dengan berenang. Mandi kan normalnya orang tidak ada mandi masuk ke air ke telinganya, enggak. Ya, normalnya kan orang mandi berdiri kan. Tidak akan mungkin masuk air ke telinganya kemudian kecuali dia yang masukkan. Kalaupun masuk betul-betul tidak sengaja. Kalaupun masuk betul-betul faktor ketidaksengajaan. Nah, mandi tidak ada masalah. Mandi tidak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Ya, hatta walaupun tidak sengaja masuk ke dalam air, ke dalam telinganya, ke dalam hidungnya ketika dia mandi, itu jarang terjadinya. Orang mandi itu kemasukan air di hidung atau telinganya itu atau ke mulutnya itu jarang. Wan nadirul la hukma lahu. Sesuatu yang jarang itu tidak ada hukumnya. Ya, ini tidak bisa dijadikan patokan hukum. Maka bedakan antara mandi dengan berenang. Yang dibahas di sini berenang karena ini yang rentan. Yang mandi ya tidak ada masalah. Kapan dia mandi normal, tidak kemasukan, kemudian tiba-tiba kemasukan air tidak sengaja, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Ini mandi. Nah, adapun berenang, baik berenang di atas permukaan maupun dia menyelam ke bawah, ini kata beliau bisa membatalkan puasa. Ya, terkadang bisa membatalkan puasanya. Bagaimana rinciannya? Rinciannya adalah tergantung orangnya. Pertama dilihat dulu. Makanya lihat ucapannya Ar-Ramli, lau arafa min adatihi, kebiasaan dia. Dilihat dulu kebiasaan orang ini. Ya, misalnya dia mengatakan, saya mau menyelam, berenang, boleh nggak? Saya sedang puasa, boleh nggak saya menyelam, saya berenang? Kita katakan, kita tanya dulu, kamu kalau selama ini berenang, menyelam, masuk air nggak ke telingamu, ke hidungmu, ke mulutmu, ke telan? Katanya selama ini nggak pernah. Ya, pernah dulu sekali, tapi itu pun karena sesuatu misalnya. Tapi asalnya saya mampu menahan air tidak masuk ke telinga, hidung, dan mulut. Tidak ada. Tidak pernah saya seperti itu. Pernah kejadian satu kali, tapi misalnya karena faktor lain. Bukan karena memang saya seperti itu. Ya, jelas sampai sini? Nah, maka bagi orang yang seperti ini, menyelam, berenang, dan seterusnya, hukumnya dibolehkan. Hukumnya apa? Hukumnya dibolehkan. Kenapa? Dia yakin dan sudah punya pengalaman, kebiasaan, tidak pernah ada air masuk. Dia pandai menjaga agar air tidak ada yang masuk. Maka hukum berenang bagi dirinya boleh. Ya. Walaupun lebih afdol dia menghindari selama puasa, tapi hukumnya boleh. Nah, ketika dia berenang, tiba-tiba masuk air tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan seperti itu, tidak masuk. Nah, keadaan yang kedua, misalnya ada orang ditanya, bagaimana keadaan selama ini berenang, masuk nggak? Iya, sering masuk. Nah, dia bilang sering masuk, bahkan hampir selalu masuk. Ya. Atau kadang masuk, kadang enggak, tapi ya 50-50 ya, kadang masuk, kadang enggak. Pokoknya berpotensi besar lah masuk air. Kita katakan bagi kamu haram. Tidak boleh bagi kamu berenang. Bagi kamu berenang untuk puasa, bagi kamu tidak boleh. Kenapa? Kamu sudah tahu kebiasaan kamu, tiap berenang masuk air. Maka yang seperti ini bagi kamu tidak boleh berenang dan menyelam. Hukumnya haram. Kapan dia nekat berenang, menyelam, lantas masuk air ke dalam jaufnya, tertelan air, walaupun tidak sengaja.
walaupun tidak sengaja, bila qasdin maka batal puasanya. Walaupun tidak sengaja, batal puasanya. Ya. Kenapa? Kaidah yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya berkenaan dengan mencicipi makanan, ma tawallada an ma'dzunin ghairu madmun wa ma tawallada an ghairi ma'dzunin madmun. Semua efek samping yang muncul dari perbuatan yang diizinkan oleh syariat, maka efek samping tersebut tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Sementara semua efek samping yang lahir dari perbuatan yang tidak diizinkan, maka efek samping tersebut memiliki hukumnya. Nah, orang yang mampu menahan air selama ini, dia punya kebiasaan dan mampu menahan air tidak masuk, maka diizinkan bagi dia berenang. Maka semua efek samping karena dia berenang, tiba-tiba masuk air tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Tidak ada hukumnya itu efek samping. Sementara orang yang sudah punya kebiasaan setiap berenang masuk air, maka ini berarti dilarang bagi dia untuk berenang. Nah, ketika dia berenang, maka dia melakukan perbuatan yang tidak diizinkan oleh syariat. Kapan ada efek samping masuk tidak sengaja air, maka ini berlaku hukumnya, yakni membatalkan puasanya. Sama seperti dia melakukannya dengan sengaja. Jelas ya? Maka ini rincian dalam masalah berenang, dan dibedakan antara berenang, menyelam dengan mandi biasa. Ya, dengan mandi biasa, dibedakan hukumnya. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala